Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firdiansyah di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai manfaat dilakukannya segmentasi pasar yang berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah buku manajemen pemasaran karya Ibu Rahmawati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah definisi dari segmentasi pasar, di mana menurut Gito Sudarno tahun 2008, segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang memiliki sifat yang homogen. Sedangkan menurut Armstrong tahun 1997, segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok pembeli berbeda yang mungkin menghendaki pemasaran atau produk terpisah. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli atau pembeli potensial yang beraneka ragam atau berbeda-beda satu dengan yang lainnya ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil yang mana pola kebutuhan setiap pembelinya itu sama. Selanjutnya ada dasar-dasar segmentasi pasar. Yang pertama yaitu geografi, di mana perusahaan akan beroperasi pada suatu atau beberapa area geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan, baik meliputi suatu negara, negara bagian, wilayah, kota, ataupun desa. Yang kedua adalah demografi. Dengan adanya demografi, informasi menjadi mudah dijangkau dan relatif lebih murah untuk mengidentifikasi target market karena informasi ini memberikan pandangan tentang tren yang sedang terjadi. Demografi ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan, dan agama. Yang ketiga adalah psikografi. Psikografi membuat suatu pasar menjadi lebih tahu seseorang dalam merespon stimuli pemasaran secara berbeda, walaupun masing-masing orang tersebut memiliki persamaan. Dalam segmen psikografi meliputi gaya hidup, nilai-nilai kehidupan yang dianut, dan kepribadian. Yang keempat adalah perilaku. Segmentasi perilaku membagi pasar menjadi kelompok homogen dengan meliputi pola penggunaan produk, respon atau pengetahuan terhadap produk. Kemudian terdapat langkah dalam mengidentifikasi segmentasi pasar. Untuk menentukan segmentasi pasar dapat dilalui melalui 3 langkah, diantaranya 1. Survei. Peneliti melakukan wawancara informasi dan kuesioner yang berisikan fokus pada kelompok-kelompok konsumen untuk mendapatkan gambaran mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua adalah analisis. Analisis dilakukan untuk mendapatkan sebuah jumlah tertentu dari segmen yang berbeda. Dan yang terakhir adalah pembentukan, di mana pada langkah ini setiap klaster ditentukan profilnya dan dibentuk berdasarkan sikap, perilaku, demografi, psikografi, dan media yang digunakan. Lalu kita masuk pada manfaat dilakukannya segmentasi pasar. Di sini sudah ada beberapa manfaat dari dilakukannya segmentasi pasar. Di antaranya adalah 1. Dapat mendesain produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar, di mana perusahaan menempatkan konsumen di tempat paling utama dalam mendesain produk dan menyesuaikan produknya untuk memuaskan para konsumen. Yang kedua, dapat menganalisis pasar dengan baik. Dengan segmentasi pasar membantu eksekutif mendeteksi siapa saja yang akan menggerogoti pasar produknya. Yang ketiga, menemukan peluang atau niche. Penguasaan terhadap konsep segmentasi yang baik akan sampai pada ide dalam menemukan peluang. Yang keempat adalah menguasai posisi yang superior dan kompetitif, di mana mereka akan paham betul konsumennya dan telah mempelajari pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam segmennya. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah dapat menentukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan efisien, di mana dengan segmen perusahaan akan tahu persis siapa saja segmen mereka, sehingga tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan para pelanggannya. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Nah, itu dia penjelasan mengenai manfaat segmentasi pasar. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Baik, itu saja sekian video dari saya. Tunggu video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.